THR apa? DPR buat ke tempat lebaran. Ke tempat lebaran. Terus Mau minta inisiatifnya aja. inisiatif gimana? Inisiatifnya aja. Iya gimana? Gimana apanya? Iya inisiatif gimana? Abang videoin. Iya, Iya. iya. Maksudnya apa? Iya biar pada tahu aja. Biar pada tahu aja gimana? Tahu gimana? Maksudnya gimana? Iya gimana? Mau divideoin gimana maksudnya? Situ tujuannya ngapa ke sini? Hah? Tujuannya Mau apa? minta inisiatif buat Halo Jack, kembali lagi ke dalam video pembahasan gua. Di pembahasan kali ini tuh gua akan membahas tentang ormas atau organisasi masyarakat gitu ya. Gua nggak merujuk kepada suatu ormas tertentu, jadi gua meng-highlight semua ormas tentang THR gitu. Ini kan berhubungan dengan Lebaran ya, kita udah mau Lebaran dan banyak berita di luar sana bahwa ormas yang besar ataupun yang kecil meminta THR kepada warga, pemilik usaha, ataupun badan-badan lainnya. Nah, perlu kita garis bawahi dulu gitu ya. Ormas itu sebenarnya ada banyak kalau misalkan kita golongkan, kalau misalkan kita dicontoh gitu ya. Satu ormas itu bisa dibilang NU. NU itu adalah sebuah ormas yang bergerak di bidang apa? Di bidang keagamaan. Nah, contoh lain, ormas itu bisa Karang Taruna atau misalkan komunitas pengusaha warteg, itu juga bisa jadi ormas karena menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gitu ya, pemerintah provinsi ibu kota Jakarta, DKI Jakarta, tujuan ormas tuh ya meningkatkan partisipasi dan keberadaan masyarakat gitu. Dan secara garis besar kalau kita bisa ambil kesimpulan, tugas ormas itu adalah memberdayakan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Menjadikan sarana ormas sebagai sosialisasi dan juga bagaimana ormas ini bisa membimbing masyarakat pada tujuan-tujuan tertentu. Lalu korelasinya kepada THR itu apa? Jadi menurut hukum di Indonesia, selama tidak memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, maka tidak memiliki hak untuk meminta THR kepada pengusaha. Itu. Ini kita bicara tentang pekerjaan gitu ya. Karena dalam setahu gua, atau lu bisa juga cari di Google, THR, kita bahas THR, itu ada di pasal 2 angka 1 Permenaker tahun 2016. Ini koreksi kalau gue salah ya. Itu tuh berbunyi pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Nah, di sini itu pekerjaan yang mendapatkan THR itu harus terikat dengan kontrak, baik itu kontrak tetap atau sementara gitu ya. Sedangkan kan kalau misalkan kita lihat ormas, kebanyakan ya, contoh misalkan ormas kemasyarakatan yang di bidang apa ya, kita bisa bilang di bidang pertahanan gitu ya, perlindungan. Sorry to say, kita nggak bisa melihat atau di atas kertas gitu melihat perkembangan kegiatan mereka untuk melindungi daerah atau kawasan itu sendiri gitu. Jadi ya kerjanya kita nggak bisa lihat gitu kan. Dan kebanyakan stigma yang beredar di masyarakat itu ya ormas cuman ngerusuh aja gitu kan. Cuman kan ini stigma masyarakat. Pada aslinya ya mungkin lebih bisa berpotensi untuk membantu masyarakat, cuman kan kita nggak tahu ya. Jadi menurut gua, dengan pasal yang sudah jelas berbunyi seperti itu, ormas tuh nggak bisa dapat THR bro. Jadi ya terima pasrah aja, kecuali nih ya, misalkan ormas ini di satu wilayah, contoh di Jakarta Utara gitu, di Pluit lah. Di sana mereka bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha di Pluit untuk menyalurkan beberapa orang di titik-titik lokasi penyaji makanan gitu ya. Terus kan itu biasanya ada tukang parkirnya. Nah, mereka memperkerjakan tukang parkir gitu untuk mengatur parkir mobil, parkir motor gitu, tapi digaji oleh pengusaha tersebut. Nah, orang-orangnya dari mana? Orang-orangnya dari ormas. Nanti mereka digaji. Cuman kan kalau misalkan kayak gitu ya berarti pengusahanya wajib memberikan THR gitu ya, karena dia bekerja di sana dan ormas sebagai penyalur gitu ya, penyalur tenaga kerja. Cuman kan yang kita tahu selama ini ya, misalkan penyedia parkir ya udah
liar istilahnya, nggak terikat kontrak apapun. Jadi mau minta THR pun juga susah gitu. Nah, lucunya lagi kalau misalkan kita bahas tentang permintaan THR ini, jadi tuh ada beberapa aparatur desa yang meminta THR kepada para pengusaha atau warga. Untuk apa? Untuk tujuan halal bihalal mereka gitu. Jadi ini gue bakal kasih contoh di gambar. Ada sebuah selebaran di daerah Kelapa Nunggal gitu ya. Dia tuh jadi aparatur desanya mau menyelenggarakan halal bihalal, cuman minta dananya dari pengusaha gitu. Kan cuman aneh ya. Menurut gue tuh itu agak aneh karena lu mau gimana ya? Kalau lu anak SMA gitu dan lu mau ngadain pensi, terus lu minta galang dana ke masyarakat, ya oke lah. Lu nggak berpenghasilan, lu cuman punya ide dan lu ada effortnya juga gitu. Yang gue pernah jalanin kan, kalau misalkan lu mau pensi, ya lu jual apa, kayak jual kartu SIM, kayak jual softtek kayak gitu kan, buat timbal balik lah kepada pengusaha. Kita juga mengajukan proposal, cuman kan konteksnya di sini untuk aparatur desa nggak memberikan apa-apa, dalam artian ya itu udah tanggung jawab lu untuk melayani masyarakat nggak sih? Terus lu minta THR kepada pengusaha untuk dibagiin ke orang-orang tertentu gitu kan? Ya keluarin aja dana desa lu, kan dapat berapa miliar gitu kan setiap periode. Jadi kayak nggak perlu lu minta sama para pengusaha lagi, kan aneh ya. Kita kembali lagi, manfaat yang diberikan atau apa nih yang terlihat untuk masyarakat gitu kan, dan kebijakan-kebijakan dari atasan, dari pemerintah juga bagaimana untuk permintaan ormas ini. Kalau misalkan untuk aparatur desa kayak ntar dulu deh, nggak guna anjir. Lu minta uang untuk apa dari masyarakat gitu kan, lu mending lu halal bihalal masing-masing aja gitu, nggak usah sok-sokan mau minta THR gitu. Paling itu aja sih di video kali ini. Thank you.